Halo guys, balik lagi sama Filias di sini ya. Eh, saya update pergerakan harga Bitcoin buat hari ini 21 Januari. Sekarang ini jam 6.44 guys di tempat saya ini 6.44 ya. Barusan selesai coaching private di Surabaya secara offline, jadi baru bisa bikin videonya. Semoga teman-teman tetap bisa terupdate meskipun agak telat ya. Jadi saya update pergerakan harganya. Note yang saya sampaikan kemarin hari Senin, ketakutannya jadi ini ya, jadi ancaman juga ya ternyata ya. Yang saya sampaikan bahwa kita close weekly-nya itu tidak berhasil di atas 94.000 95.000. Di follow up nih guys, sama sellers semalam gitu ya. Kalau ditanya dari segi makronya alasannya apa sih? Banyak guys dari segi makro. Ini tadi saya sempat nanya sama Gemini ya. Apa sih ya, ini saya bukan promosi Google Gemini ya by the way ya, yang bikin market turun kemarin. Jadi buat teman-teman kalau yang saya tuh nggak ngerti makro, nggak apa-apa. Kalian kalau nggak ngerti sekarang kan ada AI ya, memang harus belajar istilah-istilah dan basic makro tuh harus belajar gitu kan. Cuman kalau nggak ngerti, belum ada waktu belajar sederhana, sekarang ada AI guys, tinggal tanya aja. Kenapa sih kemarin market turun? Jadi dia bilang, ini kan masalahnya sederhana sih. Ada satu, kedegangan geopolitik, yang kedua ada ya ini secara TA aja ya, likuidasi besar-besaran orang pada ngelong, yang ketiga regulasi, ini masalah Clarity Act gitu ya, RUU kripto katanya. Ada dari segi makroekonomi itu yield obligasinya, ini kemarin yang masalah itu kalau nggak salah itu beritanya di Jepang ya guys ya, permasalahan di Jepang, ada aktivitas bel tua. Nah sama sebenarnya ada satu lagi yang sedang terjadi, itu adalah World Economic Forum nih guys. Ini sedang ada World Economic Forum yang terjadi di Switzerland. Ini dari tanggal 19 sampai 23 Januari. Nah, otomatis ini kemarin kan ada omongan-omongan masalah Greenland ini ya. Ini sebenarnya nyambungnya sama Greenland sih ya. Yang dimana omongan ketakutan akan sosial politik ekonomi dan geopolitik ini yang membuat tensi untuk aset yang risk on ya seperti kripto dan Bitcoin itu jadi ditinggalin. Orang lebih prefer untuk pegang aset yang risk off seperti di gold. Nah ini ya teman-teman, kalau ngeliat nih goldnya luar biasa ya. Saya pun kemarin nggak expect ini. Kalau teman-teman notice, ini kan sebenarnya lagi ada bikin geraknya itu ascending channel, tapi dia percepatan tren loh, breakout gara-gara World Economic Forum ngomongin ya ini ya, ngomongin Amerika Serikat yang lagi mau berusaha caplok Greenland, geopolitical tension lah intinya yang bikin market itu jadi ketakutan. Jadi lebih memilih untuk pegang risk on asset, belum lagi yield obligasinya di US maupun di Jepang yang membuat orang itu jadi lebih memilih risk on lagi gitu kan, yang daripada pegang obligasinya negara tertentu, ya udahlah pindahin duit saya ke emas aja, nggak mikir sama sekali untuk pindahin ke market yang beresiko seperti kripto dan Bitcoin. Itu yang jadi masalahnya guys ya. Jadi ketakutan itu terrealisasi, sebenarnya sudah tercerminkan lewat TA-nya closing weekly yang nggak berhasil close di atas 94.000 95.000. Cuman saya tadi sempat lihat lagi ya, jadi ada istilahnya itu begini guys, when you are in doubt, atau kalau kamu lagi bingung atau galau, itu zoom out aja kayak gitu. Itu di technical analysis itu mengatakan seperti itu. Kalau bingung itu zoom out aja. Nah ini saya zoom out nih di time frame weekly. Mau segalau-galaunya saya itu berusaha untuk menganalisa, guys, sadar nggak sih kita ini sebenarnya cuman sideways aja loh. Sideways aja di mana sih kok? Sideways di ya sini nih, di kemarin dari sejak November 2025 sampai sekarang tanggal 21 Januari ini kita cuman sideways loh sebenarnya. Marketnya itu cuman sideways dan ada potensi sedang bergerak membentuk yang namanya ascending triangle kayak begitu. Despite ada fake out-nya, despite di sana kemarin daily sudah sempat breakout, tapi ini ya ascending triangle, ya sideways, nggak kemana-mana marketnya di weekly. Nah, daily-nya juga sebenarnya kemarin itu
Ya ini parah ya, saya bilang kan kemarin closing balik lagi di bawah 9495, ini otomatis men-trigger market minimal testing demand lagi. Ini di bawah sweep parah testing ke SNR. Nah, kalau masih ingat sebelumnya saya pernah bilang tuh waktu Bitcoin masih di sini-sini nih, ada potensi nih kalau mau Bitcoin mau naik dia harus nge-sweep dulu ke area trendline. Nah, trendline yang saya maksud yang di sini guys. Kalau kemarin ngelihat ada nih orang yang tarik trendline-nya tuh begini kan gitu. Ada trendline yang orang tariknya itu yang bawah ini, nggak tahu yang mana. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu suka sama trendline karena bentuknya itu sifatnya subjektif gitu. Yang mana yang lebih dipercaya, nggak tahu yang mana yang valid kayak gitu. Bisa jadi kalau orang yang lihat ini trendline yang kayak gini, ini udah dianggap udah breakdown dari bear flag-nya nih. Ini kan jadi bear flag nih kalau lihat di daily. Tuh, kita udah breakdown, berarti ini retestnya buat nge-short untuk turun ke 7275. Sebenarnya begitu tuh. Nah, tapi sekarang kita lagi testing di trendline yang lain nih. Orang ada yang ngelihat ini ada trendline di sini. Plus di sini kalau teman-teman notice ini ada SNR 88.000. Dan kalau teman-teman juga notice, masih ingat yang kemarin saya sampaikan, di 88.000 ini saya ganti chartnya ke BTC CME ya. Percaya nggak percaya, saya bukan orang yang percaya bahwa CME gap itu harus ditutup. Tapi ini ada orang banyak yang percaya begitu gitu loh. Makanya begitu marketnya turun sampai ke area CME gap di 88.000 itu langsung dapat reaction nih. Nih, teman-teman notice nih ya, ini di time frame 4 jam CME gap-nya itu ini ada nih CME gap kayak begitu. Nah, ini belum pernah di testing. Nah, ini di testing langsung dapat reaksi. Kita market di Bitcoin ini kita dapetin reaksinya di area fair value gap ini gitu. Bisa reversal nggak sih kok? Ya, maybe bisa, maybe enggak gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan. Kita lihat aja. Jadi kita bedah satu-satu dari time frame besarnya ke kecilnya. Tadi weekly udah, daily udah. Ya, jadi catatan saya satu nih guys. Kalau andai kata besok jam 7 pagi atau dalam beberapa waktu ke depan ya, maksudnya dalam satu minggu ini kan besok ada PCE sama GDP tuh hari Kamis, jangan lupa guys ya. Ada GDP sama PCE. Nah, ini keluar itu nih di week nih, GDP sama PCE itu keluar besok Kamis tanggal 22 jam 10 malam nih sama jam 8:30. Nah, ini kalau keluar ini juga bisa jadi trigger penggerak market kayak gitu. Nah, kalau andai kata besok pagi jam 7 atau besok lusa jam 7 pagi itu kita closingnya itu bear candle kayak begini ya kan, di bawah trendline, di bawah 88.000 body candle close, maka saya harus being fair ya guys. EWT saya mungkin salah kemarin naiknya nggak sampai atas, nggak sampai 100. Ini kita harus skenario bearish yang ke 72 ke 75.000 kayak gitu. Harus siap sama kondisi kayak begitu tuh. Ya, jadi catatannya di daily itu aja. Nah, 4 jamnya gimana kok? Nah, ini 4 jam nih. 4 jam ini sudah switch ke bearish. Sebelumnya ini area demand 4 jam itu di sini loh, guys. Ini demand 4 jam nih. Ya, kalau teman-teman lihat ini demand-nya udah di breakdown nggak? Ya jelas kan ini udah di breakdown ya. Di sini ini kita tahu ada yang namanya istilahnya itu market structure shift. Nah, kayak gitu. Ada MSS yang dimana berarti ada perubahan bias dari bullish ke bearish kayak gitu. Supply-nya mana ya? Kalau saya sih simple dari atas aja kayak. Supply zone-nya 4 nih dari atas. Oke, 1 jamnya gimana lah? Kita follow nih 1 jam. Turun ya kan, ini sempat ada pullback kayak begini ya, untuk 1 jam ya ada pullback di sini inside bar, ini satu candle besar gitu ya, inside bar di sini, ini inside bar, another inside bar ya tuh, ini juga another inside bar. Maka supply zone-nya itu datangnya dari mana? Oh, dari sini. Nah, ini supply zone H1. Maka resmi nih untuk Bitcoin dari weekly bearish, daily bearish, H4-nya bearish gitu kan.
H1-nya bearish. M15-nya gimana kok? Nah, kita coba lihat nih. M15-nya juga habis fake out turun lagi nih, guys. Apakah bisa ini marketnya turun? Ya, bisa aja gitu ya. Bukan berarti nggak bisa gitu loh. Bisa banget untuk marketnya turun juga gitu. Jadi gimana dong? Apakah cari short? Nah, terserah nih. Saya ngomong apa adanya aja. Kalau teman-teman mau cari short, ya ini tadi sebenarnya sudah ada setup. Kalau masih ketinggalan, ini breakdown dari sini bisa dimanfaatkan untuk short sebenarnya. Karena apa ya, strukturnya semua time frame udah bearish ya. Sebenarnya lebih prefer untuk cari short untuk Bitcoin-nya kayak begitu. Nah, cuman kalau idealnya ya, idealnya saya sih lebih prefer kalau mau cari short sekalipun ini pullback dulu ke atas kayak gitu. Misalnya kita lihat dari atas nih, dari demand H1-nya, kalau ini dari supply H1-nya, kalau andai kata Bitcoin bisa breakout dari supply M15, berarti kan ada proses pullback. Proses pullback ini berarti sampai mana potensialnya? Nah, ini di sini ada 618, 702, 786. Or satu lagi, biasa katanya Bitcoin sering dead cat bounce. Udah di 50% sini. Pasang aja alarm udah di sini, guys. Kalau dia nanti naik sampai sana, ada rejection candle atau MSS ke bearish di 15 menitnya, ya bolehlah cari short kayak gitu. Kalau sekarang saya sih jujur aja agak rawan, cuman bukan berarti nggak bisa langsung lanjut breakdown turun gitu. Jangan lupa nanti 8:30 itu ada si Donald Trump mau speak ya. Nggak tahu ngomongin apa, kayaknya sih ngomonginnya ya di buat Economic Forum ini, dia ngomong apa nggak tahu kayak gitu. Nah ya, semoga omongannya itu bisa men-trigger setidaknya market bisa pullback dulu, jadi bullish dulu gitu. Syukur-syukur ternyata H1 H4-nya di switch back lagi ke bullish gitu. Ini market sebenarnya pada dasarnya kan bergerak atas dasar channel ya, dia bergerak dalam sebuah channel, ascending channel yang kita sering bilang jadi bear flag. Oke guys, itu aja sih untuk Bitcoin. Catatan saya, apakah kita bisa agresif untuk open posisi? Saya nggak rekomen, karena sekarang ini di mana ya, ibaratnya itu kita lagi di perbatasan antara bullish sama bearish. Kalau mau cari short udah terlalu bawah, mending pullback dulu. Tapi kalau mau cari long, ini belum ada konfirmasi. Ini total crypto market cap-nya ini juga belum berhasil breakout dari supply M15 nih guys. Nah, ini supply M15 terakhirnya masih nahan nih. Maka mau cari long nanggung gitu. Mau cari short udah di bawah banget, belum ada konfirmasi breakdown dari bear flag-nya ini. Ini bear flag di total crypto market cap nih. Bisa nggak naik dulu? Ya bisa. Bisa nggak langsung breakdown? Ya bisa. Yang mana? Nggak tahu kayak gitu. Makanya kalau saya sih prefer lebih ke wait and see dulu, nggak usah terlalu agresif. Cool down dulu lah. Minimal tunggu sampai data dari GDP sama PCE keluar, itu menurut saya. Sama ntar malam ini Donald Trump ngomongnya apaan kayak gitu. Ingat loh, biasanya market nanti baru recover itu pas mendekati udah mau NFP. Itu biasanya habis NFP, habis unemployment rate di hari Jumat awal bulan tuh baru tuh biasanya market recover. Sekarang mah susah kalau mau recover kencang, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Probability itu selalu ada. Kemarin pun saya bilang di 4 jam time frame 4 jam ini ada potensi marketnya ketahan. Nyatanya langsung dibablas nih guys. Nggak ada reaksi sama sekali. Time frame sejamnya aja buyersnya cuma masuk sedikit, seupil langsung dilanjutin turun, menunjukkan bahwa memang market ini udah ya nggak bisa deny ya. Semua time frame bearish kok. Mau ngomong masuk bear market atau enggak ya putusin sendirilah teman-teman yang ambil kesimpulan sendiri. Kalau saya sih berdasarkan apa yang di-present secara TA semuanya bearish. Tapi kalau makro ya dari monetarinya bullish sih, dari monetary. Tapi dari yang lain-lain ini ketegangan geopolitik dan lain sebagainya yang bikin market ini jadi agak fearful ya. By the way, tadi pagi Fear and Greed Index-nya langsung masuk ke extreme fear nih ya. Gila ya, sebelumnya dari 48 netral nih, langsung nih ya kan.
jadi extreme fear lagi nih, turun. Aduh, gila. Ya. Oke guys, itu aja yang bisa saya update. EWT-nya ntar ya, saya belum keburu bikin gitu kan, masih ada kegiatan lumayan banyak hari ini. Maybe besok kalau saya ada waktu saya akan buat gitu ya. Oke guys, thank you, see you again on the next update. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa pencet tombol like. Yang nggak suka, dislike nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng ya buat dapat notifikasi. Oke guys, thank you, see you again on the next update ya. Bye-bye.